Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang kali ini saya Rahmat Gunawan dan Erwin Montana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini yang kami beri judul Model Akulturasi dalam Proses Adaptasi Siswa Non-Muslim pada Sekolah Negeri dan Kehidupan Sosial di Tengah Mayoritas Muslim di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini John Berry menjelaskan konsep akulturasi. Yang pertama adalah akulturasi, yaitu proses perubahan budaya dan psikologis suatu individu atau komunitas yang terjadi akibat adanya kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggota masing-masing kelompok etnik. Dan yang kedua, strategi integrasi terwujud ketika individu tetap ingin mempertahankan budaya asal tetapi juga ingin berinteraksi dengan budaya mayoritas yang ditemuinya. Yang ketiga, multikultural. Individu atau kelompok sukses bercampur dan menyatukan dimensi budaya dari kedua kelompok yang untuk saling berinteraksi tanpa halangan sosial hierarki. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Aceh. Letaknya tepat di bagian utara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Besitang, Provinsi Sumatera Utara. Bagian barat Aceh Tamiang sendiri merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan mulai mengkoordinir wilayah sah kabupaten baru pada tahun 2000. Secara letak geografis, lokasi Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1957,2 km, di mana terdapat 12 bagian kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggulun, Manyak, Payet, Bandar Pusaka, Sekrak, Bendahara, Bandar Mulia, Rantau, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Seruai, Karangbaru, dan Tamiang Hulu. Dan dari keseluruhan kecamatan tersebut terdapat 213 kampung atau desa dengan populasi jumlah penduduk sekitar 291.122 jiwa yang didapat dari data Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang dalam angka tahun 2019. Pemeluk agama di Aceh Tamiang, yaitu yang pertama Islam. Islam merupakan agama mayoritas di Kabupaten Aceh Tamiang, dan di sini terdapat 707 masjid atau musola. Yang kedua Kristen. Kristen merupakan agama minoritas di Kabupaten Aceh Tamiang, dan di sini tidak terdapat gereja di Aceh Tamiang untuk tempat beribadah umat Kristen. Dan Konghucu juga merupakan agama minoritas di Kabupaten Aceh Tamiang, dan di sini terdapat 3 kelenteng sebagai tempat beribadah umat Konghucu. Penyeragaman oleh pemerintah Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memungkinkan untuk pemerintah Aceh sendiri membuat peraturan daerahnya atau kanun yang berisikan implementasi hukum-hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan syariat Islam yang sejauh ini menjadi dasar berlakunya peraturan daerah di Aceh. Di mana di sini semua orang yang berada di Aceh, entah itu beragama Islam ataupun beragama lain, harus mentaati hukum Islam yang berlaku di Aceh. Pada konteks studi kasus yang kami ambil yaitu di SMP dan SMA di Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, di mana yang kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan bagian dari lembaga pendidikan formal yang dapat diakses oleh siswa dan siswi dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, baik suku, etnis, dan agama. Nah, kenapa saya bilang dapat diakses oleh berbagai macam latar belakang yang berbeda? Karena kebetulan sekolah di Aceh, khususnya untuk yang SMP itu masih gratis. SMA juga sebenarnya masih gratis, tapi paling dibebani untuk membayar tenaga pengajar honorer.
Jadi setiap siswa hanya dibebani untuk bayar iuran untuk gaji honorer aja. Nah, jadi sekolah emang tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kesempatan bagi siapapun yang menempuh pendidikan, terutama siswa yang berasal dari agama yang berbeda di tengah-tengah sekolah mayoritas yang beragama Islam. Nah, sekolah yang ada di Tamiang Hulu karena didominasi agama Islam dan penerapan syariat Islam, jadi untuk mata pelajaran yang ditawarkan hanya pendidikan agama Islam aja. Walaupun pada realitanya tetap ada siswa non-muslim yang sekolah di sekolah tersebut. Bahkan yang biasanya di sekolah-sekolah negeri lainnya, mungkin di luar Aceh, ada pendidikan cross religion untuk mengganti pendidikan agama yang dominan. Jadi tetap bisa belajar pendidikan agama walaupun tidak secara spesifik membahas tentang agama yang dianutnya. Nah, karena kemungkinannya kecil untuk mengajarkan pendidikan agama selain Islam kalau di Aceh Tamiang ya, jadi tenaga pengajar atau guru yang nggak tersedia. Dan ini juga jadi bahan renungan untuk kita bersama sih ke depannya untuk mengantisipasi bagaimana jika situasi seperti ini terus terjadi. Kemudian implikasinya ke keperlakuan pemakluman terhadap siswa non-muslim yang tidak harus mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di sekolah. Tapi kadang juga tetap ada yang stay di kelas sih, karena bingung kalau keluar ya mau ngapain karena nggak ada temennya. Pada bagian proses adaptasi bagi siswa non-muslim di Aceh Tamiang khususnya, ini terlihat mulai terciptanya pembauran yang intensif bagi siswa non-muslim. Dalam hal ini siswa yang beragama Kristen Protestan yang kebetulan keturunan Batak Karo yang sekolah di SMP dan SMA di Tamiang Hulu, di mana proses adaptasi ini terjadi pada kebiasaan yang dilakukan berkaitan dengan unsur keagamaan. Kemudian cara pembauran tersebut akhirnya memunculkan perlakuan khusus terhadap siswa yang memiliki agama berbeda melalui metode pendidikan sekolah yang sekolah tersebut didominasi oleh siswa beragama Islam. Nah, selanjutnya seiring berjalannya proses adaptasi, perlakuan dan metode yang diberikan kepada siswa beragama non-muslim tersebut lambat laun terlegitimasi dengan melakukan sesuatu hal yang tidak melanggar norma dan aturan. Hal ini juga tercermin dari perilaku orang tuanya dan lingkungan sekitar. Jadi jika masih dalam tatanan perilaku yang baik ya nggak apa-apa. Yang penting tidak merugikan kehidupan sosial orang lain. Pada kebiasaan dan pergaulan dengan atribut budaya Islami, yang paling sering banget terlihat itu mengharuskan siswa di sekolah untuk menggunakan atribut hijab bagi perempuan, dan itu diberlakukan untuk siswi non-muslim di sekolah. Jadi kalau misalnya kita melihat ada siswi non-muslim pakai jilbab pada saat sekolah di Aceh, ya itu udah biasa. Terus terbiasanya dengan pengucapan kalimat-kalimat pujian yang ada unsur islaminya, dan itu didapatkan sejak dini dalam proses kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi lebih sering kita dengar mereka menggunakan pujian-pujian dengan unsur Islam daripada menggunakan pujian-pujian dari agamanya sendiri. Kemudian kebiasaan yang sering dilakukan yang berkaitan dengan unsur Islami itu melakukan syukuran dengan menggunakan ritual yang berkaitan dengan budaya Islami di Aceh. Misalnya
berhasil beli mobil atau membangun rumah. Nah, biasanya mengundang tokoh agama, di mana tokoh agama tersebut itu diminta untuk mendoakan dengan cara Islam agar apa yang didapatkan itu menjadi berkah dan dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Jadi tetap menggunakan ritual-ritual yang berkaitan dengan unsur Islami. Dalam model akulturasi yang kami bahas ini, kami menemukan sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, yang pertama, identitas lokal berdasar agama mayoritas ini menciptakan sebuah hegemoni sosial, di mana hegemoni sosial ini dibuat berdasarkan konsep syariat Islam, sehingga dibuatlah seragam, seakan-akan masyarakat yang ada di Aceh secara umum ini adalah beragama Islam. Kemudian hegemoni tersebut secara tidak langsung membuat pembedaan yang berkaitan dengan perlakuan cara beragama dalam menjalankan ibadah keagamaannya masing-masing. Kemudian menciptakan kemungkinan agar tidak terjadi gesekan antar agama dengan cara saling menghormati cara beribadah antar agama. Nah, 3 poin tersebut merupakan salah satu bentuk dari hegemoni sosial yang menjadi konsep melting pot pada pembahasan ini. Konsep melting pot yang terjadi ini ternyata memunculkan sebuah ketidakberdayaan untuk melakukan ibadah keagamaan bagi pemeluk agama selain Islam. Jadi ketidakberdayaan ini adalah salah satu bentuk dari social constrict, di mana untuk menghindari pergesekan dan meminimalisir terjadinya konflik, sehingga lebih baik tidak mempermasalahkan dan menganggap hal tersebut adalah bagian dari proses dinamika sosial bermasyarakat. Yang pertama, kehidupan masyarakat berdasar agama menjadi sangat penting untuk menentukan identitas hegemoni dalam kehidupan sosial. Yang kedua, pendidikan tentang pengetahuan agama terlihat menjadi dominasi dan berimplikasi pada penghilangan pengetahuan agama lain selain Islam. Yang ketiga, proses adaptasi sosial tentang cara menerima pengetahuan dan perilaku agama selain agama Islam yang juga ingin melakukan peribadatan sesuai ajarannya. Yang keempat, kemudian pada proses pembaruan dalam kehidupan sosial yang berujung pada konsep penyeragaman di tengah keberagaman. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas banyak salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya dan Mbak Yayum meminta maaf. Sekian, terima kasih.